Halo guys, welcome to Ngosik, ngobrol asik, mantap. Ya, Ngosik ini yaitu podcastnya dari Etujiut Barat ya. Dan kali ini yes, kita menghadirkan narasumber yang keren banget. Udah bisa dilihat lah ya. Sudah familiar sekali di kalangan Abalov Barat khususnya. Kita sudah familiar, jadi familiar kita. Bukan cuma di Abalov Barat, kayak udah sampai penjuru dunia. Melanglang buana. Cukup liar ya, jadi familiar memang. Betul. Dan tentunya ya, Ko Iwan Wahyudi ini, Ko Joshua Iwan Wahyudi ini sudah menulis banyak buku ya. Betul. Ya, dari yang pacaran, pernikahan, sampai yang mental health, ada semuanya. Sedikit lagi perceraian ya. Wow. Ya, tapi perlu kayaknya sih ya. Coba kok dipikirkan kok. Siap. Dan gue keinget banget buku yang gambarnya monyet, guys. Monyet apa? Ya, jangan monyetnya ke gua dong. Monyet yang ini ya, Dilarang Jatuh Cinta. Itu buku ya, bikin gue sampai sekarang gak punya pasangan. Wah. Gimana? Enggak gitu. Itu memang salah perlu pendalaman ya. Iya. Jangan gitu dong. Ini Ngosik ini sesi curhat asik ya kayaknya ya. Bener. Boleh juga. Iya, jadi di buku itu kan dibahas tentang hubungan lawan jenis dong kok pastinya. Oh iya. Karena jelas. sekarang yang sama itu juga banyak gak sih? Ya itu nanti kapan-kapan ya, kita ngobrol. Nah, menarik tuh ya. Khusus ya itu ya. Jadi buat tim udah ada konten selanjutnya nih ya. Jadi lewat buku itu dibahas tentang bagaimana hubungan dengan lawan jenis nih kok. Nah, buat anak-anak muda, kayaknya kan kalau ngomongin lawan jenis tuh berapi-api gitu ya, Vin ya. Ya kayaknya hidup hanya itu ya. Yang penting pokoknya ketemu pasangan gitu ya. Kayaknya itu aja. Mau pasangannya cocok apa enggak, yang penting ketemu dulu. Nah, ya, itu dia makanya. Nah, makanya hari ini kita mau bahas nih, Iwan. Ini Siap. kan lagi nge-booming banget gitu ya di kalangan anak muda. Masa sih? Wis. Berarti makanya aku main udah sama anak muda dong. Siap. Oke, padahal aku aja udah agak muda-muda gimana lu ya. Iya sih, lebih muda dari gua kayak bukan. Iya, makanya lu cukuran jangan lupa. Oke, kan lagi booming banget kalangan anak muda mau punya hubungan tapi nggak mau punya komitmen. Nah, Mereka sekarang itu support system. Waduh, padahal support system itu arti sesungguhnya nggak gitu ya. Arti sesungguhnya adalah siapapun sebenarnya yang mendukung kita tuh bertumbuh. Betul. Bukan cuman sekedar kenyamanan perasaan ya. Jadi kalau support system sama dengan kenyamanan perasaan saja, sebenarnya definisinya kurang utuh ya. Jadi pengertiannya udah salah ya kok ya. Iya. Mungkin kalau zaman dulu bahasanya tuh HTS kok. Hubungan tanpa status. Karena nggak mau komitmen kok. Benar. Tapi rasa memilikinya tinggi. Kalau gua nggak dijemput, kalau gua nggak dicat, nggak dikabarin good morning, good night dan yang lain-lain gitu kan. Nah, itu mirip kayak orang mau berenang tapi nggak mau basah. Wis, gimana tuh? Nggak bisa kan? Pakai VR kok. Nah, jadi ingin menikmati tapi nggak mau konsekuensi. Nah, jadi cuman mau kenyamanan perasaannya, tapi konsekuensi dari itu kan harus ada komitmen, harus ada batasan tanggung jawab. Itunya nggak mau. Jadi menurut gua orang yang mau berenang tapi nggak mau basah itu orang aneh, orang konyol. Tapi kalau bahasa kasarnya orang bodoh sih sebenarnya. Gue pengen berenang dong, enak banget berenang, tapi gue nggak mau basah. Nah itu mirip, gue pengen dapetin dong kenyamanan perasaannya, fasilitas fasilitas diperhatiinnya, ditemenin, terus kemudian disupportnya, tapi gue nggak mau komitmennya. Nah udah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau orang agak pinter dikit ya, nggak usah pinter banyak ya. Agak pinter dikit sebenarnya logikanya nggak bisa masuk gitu. Jadi kalau kita menginginkan hubungannya saja tanpa mau komitmennya, itu udah dari awal itu udah nggak bisa. Jadi kalau kita paksakan, yang ada nanti pasti masalah. Mungkin bisa ya di awal-awal ya, sedikit-sedikit bisa. Oh bisa kok, aku buktinya gini-gini. Tapi in the end ujungnya pasti ada sesuatu yang nggak oke. Entah nanti kita jadi terluka, atau ternyata ada situasi tertentu di mana memang kita membutuhkan komitmen itu, tapi nggak ada komitmennya gitu kan. Nah itu makanya akhirnya banyak anak muda, aku rasa banyak mengalami luka-luka yang nggak perlu karena dibikin sendiri lewat kayak gini ya. Setuju. Lewat hubungan-hubungan yang nggak ada komitmen seperti ini. Betul. Jadi ini hubungan yang cuma
mencari untung sepihak gitu kali. Egois, kasih ya. makan apa yang dia mau aja jadinya. Dan kemudian kan ya yang penting kan kita sama-sama suka, sama-sama mau. Betul, gitu betul. Ada kesepakatan. Betul. Nah, tapi masalahnya sampai kapan sama-sama mau? Karena pada titik tertentu nanti ada situasi-situasi di mana batasannya ya komitmen itu. Ketika loh, kan kita cuma sebatas ini loh, kita kan bukan siapa-siapa apa segala macam. Nah, disitulah nanti masalah mulai muncul sebenarnya. Di awal ya namanya apa-apa semua di awal pasti seru ya, manis. Ya. Tapi nanti di tengah menjelang ending, nah itu biasanya problemnya di situ. Nah, jadi kita jangan cuma lihat awalnya aja, yang penting suka sama suka. Jangan cuma lihat itunya, tapi ini long termnya dibawa kemana nih, yang kayak gini-gini. Nah, itu lebih penting menurutku. Jadi bukan bicara tentang boleh nggak boleh berarti ini ya. Betul. Jadi bukan soal boleh nggak boleh, bukan soal bisa nggak bisa. Tapi ini soal seberapa lama kita akan terus menjalankan seperti ini. Terus nanti akibatnya apa? Nah, anak muda ini ya terus terang saya pernah muda ya. Dan masih muda sih sebenarnya. Setuju. Jadi kita itu makin muda, kecenderungan kita itu adalah yang penting hajar aja, yang penting pokoknya enak dulu gitu. Tapi jarang berpikir ini nanti akibatnya bisa sejauh apa sih? Tujuannya apa? Dan rata-rata kita ngegampangin, nggak apa-apa, nanti aku bisa kok handle ya konflik apa aku bisa kok. Tapi in reality banyak yang terluka juga. Jadi yang curhat di DM Instagram saya nih, terlalu banyak lah. Kok dia perhatian ya, awal-awalnya kita saling perhatiin, tapi kok kemudian dia menghilang ya. Tapi gue mau nanyain, ya gue juga nyadar gue bukan siapa-siapa gitu kan. Gimana ya kak? Di ghosting. Itu gue gak bisa jawab, karena lu yang bikin bomnya, terus bomnya meledak, lu tanya gue gimana ya kak? Gue gimana? Ya lu bikin masalah sendiri kan gitu ya. Itu banyak kasus-kasus yang masuk ke DM gue, banyak sekali. Jadi kalau menurut Ko Iwan nih, di tengah-tengah misalkan pasti penonton ini, pendengar ini udah ada lagi menjalani hubungan seperti ini nih. Ya. Baiknya apa yang harus dilakukan mereka nih ketika mereka udah dengar ini? Ya. Semua hubungan itu ada batasan. Jadi tipe hubungan, misalkan hubungan kerja ada batasannya kan. Bos kita punya otoritas sampai sejauh apa? Office hours aja gitu misalkan. Atau dia nggak bisa ngatur kita mau merit sama siapa. Itu kan batasan. Temenan itu juga ada batasan. Pacaran ada batasan, menikah ada juga batasan. Nah, masing-masing hubungan ini punya batasan-batasan yang berbeda. Nah, kalau lu ditanya, ini siapa lu? Kita cuma teman sih. Jelas batasan teman itu. Perhatian seorang teman dengan perhatian seorang pacar, dengan perhatian seorang istri atau suami, dengan perhatian kakak atau adik, orang tua ke anak, itu beda-beda semua. Jadi kalau lu level perhatian dan level engagement emosinya udah kayak pacaran, tapi lu ngaku ini bukan pacar lu, ini cuma temen lu, itu yang bahaya. Kenapa? Karena hati itu kalau udah nyantol, ekspektasinya ikut nyantol. Jadi begitu udah kecantol, walaupun ya kita sepakat ya bahwa kita bukan siapa-siapa, tapi hati lu berekspektasi. Benar. Nah, ketika ekspektasinya dilempar terus satunya nggak jawab, lalu kemudian lah kan kita bukan siapa-siapa. Nah, itu yang susah. Luka. Suka bikin-bikin sih memang anak muda. Jadi sebenarnya siapa yang bikin luka itu? Bukan dia, lu sendiri. Diri sendiri ya ternyata ya. Jadi buat yang lagi ngalamin, lihat ini tadi batasan-batasan tadi. Setting batasan. Kalau kamu mengaku teman, ya batasan teman itu apa? Nggak mungkin dong teman good morning tiap pagi. Bisa jadi kalau lu merasa temen itu good morning tiap pagi, berarti lu sama semua temen lu gitu. Ya harusnya begitu kan Kak. Iya. Tidak eksklusif. Oke, berarti jadi kalau Kevin temen gua, Chris temen gua, ya gua akan good morning sama lu orang dong. Yes. Tapi kalau gua cuma good morning sama Kevin doang, kan lu bertanya-tanya, kan gitu kan. Waduh. Jadi itu kan berarti lebih dari sekedar teman. Oh, dia teman baik, best friend. Oke, best friend lu ada berapa? Ada 2, ada 3. Lu lakuin itu gak sama semua best friend lu? Kan gitu kan. Level engagement emosionalnya mirip-mirip gak sama semua best friend lu? Kan gitu. Kalau lebih lagi, lebih dalam lagi, berarti itu lebih dari sekedar best friend. Nah, kamu mesti definisikan siapa dia.
Kalau nggak didefinisikan, gawat sekali. Oh, aku nggak tahu siapa dia, pokoknya aku nyaman aja sama dia. Wah, kalau lu kayak begitu, berarti lu sedang memasang diri lu tuh kepada apa yang wilayah tadi tuh, ekspektasi yang nanti tuh bisa liar dilepaskan, tapi belum tentu terjawab. Nah, di situ luka terjadi. Luka, ya. Aduh. Memang nih ternyata memang anak muda tuh penuh dengan ini ya, kalau nggak merasa terluka tuh kayaknya nggak mudah gitu ya. Menantang diri sendiri gitu loh. Menantang diri sendiri. Nanti kalau udah terluka baru cari obatnya bingung. Betul, terus menyalahkan diri sendiri terus lagi. Terus mental healthku terganggu gitu nih. ya. Bisa jadi konten selanjutnya sih. Aku depresi nih karena aku digantungin. Padahal dia yang gantung diri sendiri. Bener-bener mencari pelaku padahal dia sendiri pelakunya dan dia sendiri korbannya gitu ya. Nah, mental health-kan diri sendiri. Mental health-kan. Dan gini nih kok, ada yang menarik juga ya di kalangan anak muda hari-hari ini. Mereka tuh main yang namanya dating apps. Oh ya, itu sih nggak hanya muda ya, yang sudah tidak terlalu muda juga banyak. Yang membutuhkan pasangan mungkin ya lebih tepatnya ya. Yang sedang mencari-cari ya. Tapi kalau di anak muda nih kok ya, di usia-usia pelajar atau kuliah-kuliah, mereka akan melakukan itu hanya sekedar butuh perhatian gitu loh kok. Jadi mereka lebih memilih lewat dating apps karena apa? Karena mereka merasa aman dalam tanda kutip ya dengan stranger itu. Karena kalau misalkan dia tahu ini tidak baik atau nggak cocok sama dia bisa hilang gitu aja tanpa dia harus pikirin lingkungannya. Tapi kalau sama teman-teman kan deket terus lu tiba-tiba ngilang, mulai lu kenapa sih? Terus cerita sama teman komsel lah, cerita sama inilah gitu-gitu kan nggak aman gitu. Jadi boleh Kak Iwan, bagaimana pendapat Anda tentang fenomena yang terjadi? Jadi memang gini ya, dalam hidup ini kan kita selalu sering ditawarin tuh berbagai hal yang selalu ada aja yang baru, ada aja yang menarik, ada aja yang tampaknya itu menguntungkan dan nyaman buat saya gitu ya, buat kita gitu ya. Tapi sekali lagi balik lagi, kita itu harus belajar berpikir konsekuensi dan apa akibat. Kalau aku bersikap seperti ini, ke depan apa yang terbangun di hidupku? Kita tuh mesti mikir kayak gitu. Kenapa? Karena kita nggak hidup di umur kayak gini sekarang. Seterusnya, kita one day akan hidup kita tuh fasenya maju. Kita nggak akan selamanya itu sekolah terus, kita nggak akan selamanya kuliah terus. One day kita akan kerja, kita akan punya keluarga, mungkin kita akan punya anak. Nah, kalau kita nggak bangun dari sekarang kualitas di dalam diri kita, nanti kita akan mandek seperti ini terus kualitas kita. Nah, makanya banyak anak-anak muda yang sudah bekerja tapi kualitasnya kayak anak SMA. Mental anak sekolah ya. Masih suka ghosting dari pekerjaan, masih suka nyalahin teman kerjanya, masih suka manja kalau nggak ditolongin bosnya dia nggak ngerti harus lakuin apa. Kenapa? Karena lu dari SMA, dari kuliah yang lu bangun mentalitasnya kayak gitu. Nah ini dasar berpikirnya dulu ya. Nah lalu masuk ke dating apps. Dating apps itu nggak salah. Jadi fine untuk menggunakan dating apps karena memang ada juga orang-orang yang memang menemukan pasangan yang sungguhan gitu ya dari dating apps. Tapi yang berbahaya dari dating apps adalah, ini riset nih, majority menampilkan, ya itu mah udah jelas, menampilkan tidak sebagaimana dirinya apa adanya. Itu mah udah pasti. Ya kan? Artinya apa? Ada banyak kepalsuan di situ. Nah kalau kita dengan cepat mempercayai kepalsuan itu, atau kita malah jadi pelaku yang mendisplay kepalsuan itu yang saya bilang. Kalau lu dari muda aja, lu udah belajar hidup lu palsu. Pantesan waktu lu gede, lu nipu banyak orang banget gitu. Ya. Hidup lu ini gak ada yang bisa dipercaya, omongan lu gak bisa dipercaya. Rumah lu beneran atau bukan, ini motor lu bukan. Nah kalau lu hidup kayak gitu terus siapa yang mau hidup bareng sama lu gitu? Siapa yang mau percayakan kerjaan? Siapa yang mau percayakan hidupnya sama lu gitu? Nah jadi pakai dating apps itu kita mesti ngerti buat apa. Kalau memang lu benar-benar mau cari pasangan, mau lewat dating apps, fine. Tapi lu mesti ngerti bagaimana cara filtering orang ini. Karena ini semua orang palsu gitu. Tapi kalau oh enggak, aku cuman pengen seru-seruan aja. Aku cuman pengen ya asik juga ya, ada yang ngechat ya kan. Terus ada kayak perhatian-perhatian, habis itu ganti lagi, ganti lagi. Betul. Sekali lagi, kalau lu bangun model hidup lu kayak gitu,
sampai lu nanti terbawa itu menjadi kayak habit, nanti kualitas yang akan kamu bangun yang model kayak gitu. Karena kualitas yang lu miliki kayak gitu, ya lu akan ketemu orang-orang yang modelnya kayak gitu-gitu. Karena aku kasih tahu, orang yang memang benar-benar high quality, dia nggak akan mau cuman sekedar ya asik ya saling perhatian, nah habis itu prung tinggal ganti orang lagi. Lu nggak akan temukan high quality people di kelompok yang model kayak gitu. Nah kalau lu bermain-main di kelompok model kayak gitu, lu ketemunya yang model-model kayak gitu. Jadi buaya ketemunya sama buaya, tinggal siapa yang lebih buaya aja. Nah kalau lu lebih buaya, ya lu pelakunya, lu tobat. Tapi kalau lu tidak lebih buaya, lu yang dibuayain. Nah ini kan ngapain sih kita bermain-main di model kayak gini gitu loh. Kalau lu memang benar-benar mau cari pasangan, bangun kualitas, ya carilah dengan cara-cara yang memang dewasa gitu. Tapi kalau lu cuma mau cari perhatian, cuma mau sayang-sayangan, monyet-monyetan gitu ya. Ya lu ketemunya sama monyet-monyet emang gitu. Ya terserah aja, gak apa-apa sih kalau memang lu menetapkan hidup lu gitu. Nah ini terjadi karena ini gak sih terjadi krisis identitas diri gitu loh sama anak-anak muda ini. Ya gua rasa sih satu karena memang kita ini haus akan perhatian ya. Manusia ini kan haus akan perhatian. Betul. Nah gak apa-apa, maksud gua gak apa-apa tuh gini, kita memang manusia punya tendensi itu. Tapi carilah pada tempat yang tepat. Tempat yang tepat ya yang pertama ya kamu harus ketemu Tuhan. Yang kedua kamu harus menemukan itu lewat interaksi dengan anak-anak Tuhan. Karena disitulah nanti kita akan mendapatkan perhatian yang menumbuhkan. Ada perhatian yang menyenangkan tapi tidak menumbuhkan. Tapi kita butuh perhatian yang menumbuhkan. Perhatian yang menumbuhkan itu misalkan, kok lu udah lama sih gak ke gereja, yuk ikut gua yuk. Itu perhatian tapi menumbuhkan. Tapi seringkali kita maunya kan yang enak doang tapi gak menumbuhkan gitu ya. Nah jadi menurut aku carilah pada tempat yang tepat gitu. Jangan cari di tempat yang penuh dengan buaya gitu. Kecuali lu memang buaya gitu. Karena memang nyarinya ya buaya sudah, gitu. Jadi ya dia ketemunya sama buaya gitu ya. Ya, apalagi yang bisa diomong kalau memang nggak apa-apa, memang gue gitu kok, gue memang buaya, ya udah ya. Agak sulit ya. Gitu. Kan ibaratnya gini, 2 tambah 2 berapa? 5, bukan 4. Gue mau 5 mau apa lu? Ya udah, gue mau gimana? Ya udah dong kan gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya atau Grace kalau tambahan ya. Saya cuma mau nanya, jadi hubungan yang tepat kok menurut Koko antara pria dan wanita di masa muda ini kan masa muda belum tentu langsung married ya. Tapi kan mereka masih punya rasa suka gitu, punya membara lah, rasa ingin tahu dan segala macamnya. Nah menurut Koko sejauh apa sih yang manage-nya gimana gitu loh kok? Tepatnya kayak gimana? Kalau perasaan-perasaan itu muncul. Kan ini nggak bicara tentang boleh atau enggak punya hubungan. Iya, paling gampang itu gini loh. Usahakan dirimu itu taruh di dalam sebuah kelompok, dalam sebuah komunitas. Kebersamaan gitu. Karena sesuatu yang sifatnya eksklusif itu hanya milik beberapa tipe hubungan tertentu. Contohnya suami istri itu eksklusif. Gitu ya. Orang tua dan anak itu punya eksklusivitinya sendiri. Gitu ya. Nah, tapi kalau pertemanan, di level pertemanan, persahabatan, itu sebaiknya usahakan dirimu itu tidak terlalu kuat eksklusif. Kenapa? Karena kalau kita terlalu eksklusif, yang terjadi emotional attachment-nya itu akan terlalu kuat. Kalau emotional attachment sudah terlalu kuat, kadang-kadang kita nggak bisa kendalikan lagi. Nah disitulah kita sering kebablasan biasanya. Nah memang kalau ditanya sebaiknya di usia-usia pelajar, sekolah, bahkan kuliah-kuliah gitu ya. Bagusnya gimana? Ya dalam kebersamaan, dalam kelompok bersama-sama. Punya teman yang lebih dekat boleh nggak? Boleh, tapi usahakan jangan cuma 1. Ada beberapa, 2 atau 3 dan bersama-sama gitu kan. Dan ingat selalu batasannya apa. Batasannya itu apa? Aku dengan dia nih apa? Gitu. Kalau memang dirasa udah kayak kita udah terlalu deket banget, nggak tertahankan apa segala macam, diperjelas hubungan kamu ini apa dan batasannya bagaimana, kita mau jalaninya seperti apa. Jadi jangan pernah menjalani hubungan yang tidak jelas ini apa. Kita ini apa sih sebenarnya? Disebut temen yang nggak kayak temen, pacaran tapi juga kayaknya belum. Koko dedean.
Koko Dede tapi kok koko gua nggak gini gitu ya. Koko gua gamparin gua terus tapi kok gua malu enggak gitu kan ya. Jadi apa kita ini? Nah itu harus diperjelas. Di mana tempat itu tidak ada kejelasan, disitulah kita sering tersesat. Wis. Quote of the day. Loh ya dong, kalau kita dicemplungin di tempat yang ini apa sih nggak jelas, ini kiri kanan mana sih? Ya disitulah kita gampang tersesat nanti. Gitu. Nah tapi untuk memperjelas ini semua butuh bantuan orang lain kah? Atau mereka mendefinisikan sendiri? Kalau menurutku semua itu kita harus punya jangkar dan kompas. Kompas itu yang menunjukkan arah kemana. Jangkar itu adalah tempat lu berpegang ketika ada guncangan, ada opini, pendapat menurut teman gini gitu. Lu mesti punya jangkar, berdirinya di mana. Nah, prinsip nilai itu adalah kompas dan jangkar. Apa prinsip hidup lu? Apa nilai hidup lu? Kalau nilai hidup lu, let's say integrity, nilai hidup lu ini tanggung jawab. Nilai hidup lu ini adalah kejujuran. Itu jangkar dan kompas lu. Lu gak akan mungkin tahan di hubungan yang gak jelas. Tapi kalau nilai hidup lu ini emang suka-suka, ya, ketidakteraturan, hedonism, self-center, yang gitu-gitu nilai hidup lu. Ya wajar lu menyenangi. Makin tidak jelas, makin bagus. Karena itulah nilai hidupku. Tapi kalau lu dengan PD mendeklar, this is me. Gue emang berantakan gini, gue emang suka-suka gini, this is me. Ya gue bisa ngomong apa lagi, kan gitu kan. Kalau lu udah mendeklar diri lu, tanda kutip, emang gue mau hancur, lu mau apa? Ya gue mau apa, yang gak bisa apa-apa ya silakan aja, gitu. Tapi pada dasarnya orang gak mau hancur lah ya sebenarnya ya. Mungkin masih banyak orang-orang yang tersesat tadi kok. Masih belum bisa menentukan kompas dan jangkarnya itu. Asik. Nih terngiang-ngiang nih kompas sama jangkar nih. Oke ya. Sudah ada pertanyaan lagi. Jadi banget ya. Menarik ya dari hubungan yang stranger, terus dating apps, sampai di mana kita harus menentukan batasan-batasannya. Ini jelas banget. Ini benar-benar clear sih. Bukan sesuatu yang ngawang gitu loh kok. Kalau kita bilangnya kalau ketemu sama beberapa orang baca Alkitab, tanya Tuhan dulu. Ngawang. Terlalu ngawang gitu. Tapi ini benar-benar make sense ya. Betul banget, dia tinggal dipraktekin aja. Yes, buat teman-teman juga yang lagi dalam kondisi-kondisi seperti itu atau bahkan baru mau mencoba, kalian tepat banget dengerin. Dengerin. Aku rasa juga kalau kalian kesulitan menentukan batasan, tanya kakak-kakak yang sudah beberapa langkah ya. Mereka yang pernah tersesat ya. Nah, tanyain tuh gimana cara ininya ya, penting. Covering. Jadi harus punya rasa aman juga. Makanya ada dalam pemuritan dan komunitas. Betul pastinya. Oke, kalau begitu thank you banget Ko Iwan. Terima kasih Ko Iwan, luar biasa sekali. Dan kita tunggu. Jangan kapok ya untuk main lagi di Ngosik ya. Banyak banget yang invite Ko Iwan. Tadi udah dikasih banyak hal tuh. Ada banyak hal. Oke, kalau gitu teman-teman semua, thank you udah nonton ya. Thank you udah dengerin juga. Subscribe, teman-teman boleh share ke teman-teman lainnya supaya kita sama-sama ngalamin ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode Ngosik berikutnya. God bless you guys. Bye.